bangunan. Iya. Muli. Kono pisan. Itu bagi dua, bagi dua. Ini kok ditali juga. Iya, dikasih tanda. Ini terserah berarti kan, ya? 52. Ayo, Oke ini, ayo. Nah. Piro? 51,5 ngono gene. 51,5. Aku mau 2. Ayo dihitung sing berarti. 51,5. Gede beban sampai jauh. Tuh tok. Terkait dari hasil simulasi sebelumnya, video yang ditampilkan di awal tadi, saya mencoba untuk memberikan penjelasan bagaimana proses pengukuran pias atau pembagian pias pada profil melintang dari suatu saluran. Kalau di dalam video tadi sudah ditampilkan, kita membentangkan rafia dari ujung kanan ke kiri dari suatu potongan itu. Ini maksudnya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan pembagian pias. Nah, kita lihat di gambar. Ini ada patok ya. Patok di kanan dan di kiri. Kemudian warna merah ini ilustrasi dari tali rafia. Jadi kita ilustrasikan sebagai tali rafia yang sudah kita tonton di video sebelumnya ya. Nah, kemudian warna biru ini adalah aliran basah atau penampang basah. Jadi ini adalah muka air, ini adalah penampang basahnya yang terisi oleh air. Sementara ini adalah profil dari saluran, potongan melintang dari suatu saluran. Sehingga fungsi rafia ini hanya untuk mempermudah membagi dan menentukan di mana titik pias-pias itu. Nah, ini sudah kita tentukan, ada garis putus-putus. Ada 1, 2, 3, 4, 5 garis putus-putus. Nah, kalau di lapang kita digantungkan rafia, tujuannya itu untuk mempermudah. Bahwasanya di tepi ini ya, yang putus-putus itu adalah di ujung atas bagian penampang basah ini ya. Kemudian karena kita ada segitiga, kalau bawaan ukur saluran irigasi itu dia mestinya bentuk cipolletti ya, seperti ini. Maka di bagian ujung bawah juga kita tandai. Kemudian kita di rafianya kita kasih tanda juga. Itu artinya kita membatasi di mana pada bagian ujung atas penampang basah dan bagian ujung pojok bawah penampang basah, seperti ini. Nah, ini mempermudah saja. Kita hanya membagi pias itu menjadi 2 pias yang masing-masing bentuknya trapesium. Kita boleh membagi pias itu menjadi, memang secara aturan hidrologi itu harus 1/10. Jadi sepanjang ini, sepanjang dimensi ini harus ada 10 pias. Tetapi untuk mempermudah pemahaman, kita coba menggunakan 2 pias saja. Misalkan kita menggunakan 4 pias, ada pias 1 itu bentuk segitiga, kemudian yang kotak ini segi 4 pias 2, yang kotak berikutnya pias 3, dan
pias 4 pada segitiga berikutnya, itu boleh saja, tetapi perhitungannya memang agak lebih rinci, namun luasannya mungkin lebih teliti. Nah, kita coba yang mudah saja. Kita bagi dengan 2 pias. Nah, ini kita perhatikan ya. Tadi sudah bagaimana kita menentukan batas dari pojok bawah dan ujung atas. Berikutnya pada bagian tengah kita juga kasih tanda garis putus-putus, ini ilustrasi sebagai tali rafia yang kita gantungkan. Kemudian ini adalah tinggi airnya, sehingga nantinya ada 2 pias. Pias 1 bentuknya trapesium ini ya di bawahnya. Pias 2 juga bentuknya trapesium. Berapa panjang pias? Nah, kita lihat hasil pengukuran tadi, kita rafianya kita ukur. Garis kecil ini, kotak kecil ini, batas kecil ini T1 sampai dengan T2 panjangnya 10 cm. T2 sampai dengan T3 itu panjangnya 60 cm. Dari T atau titik 3 ke T4, bisa T itu diartikan tanda atau titik, terserah ya, hanya mempermudah saja. Itu panjangnya 60. Kemudian T4 ke T5 10. Sehingga kalau kita pecahkan ke bawah, kita turunkan ke bawah ini untuk mempermudah, maka pias pertama itu luasnya adalah panjangnya 70 cm, pias kedua 70 cm. Kemudian pada bagian dasar lebarnya adalah 60 cm. Begitu pula di pias 1 60 cm. 70 ini dari mana piasnya, lebar yang di atas ini? Itu berdasarkan jumlah dari 60 ditambah dengan L sama dengan 10, sehingga totalannya menjadi 70. Nah, dengan demikian ini akan mempermudah menghitung luas. Luas pias 1 ya 70 ditambah dengan 60 dibagi 2 dikalikan tingginya ini, tinggi basahnya ini, D-nya ini sebenarnya 30 cm. Ini adalah rumus trapesium, sehingga luas pias pertama adalah sekian, luas pias kedua adalah sekian. Nah, ini maksud dari video di awal, bagaimana kemudian kita membentangkan rafia, kemudian kita mengukur dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menentukan pembagian pias. Nah, demikian, kita lanjut pada video berikutnya tentang penentuan titik pengukuran menggunakan karat meter. Terima kasih. Silahkan disimak baik-baik. 2, 3. Yang banter suaranya. 7, 8, 9, 10. 0,8. 7, 8, 9, 10. 0,6. Dah, last 2. Just 2. 13,2. Buku Pak ya enggak anu deh ya, tapi ya. Udah. 1, 2, go. 7, 8, 9, 10. 9 mil. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 9 buat pengen. Iya. Iya. Udah dap.
Yuk. Hah? Yuk. One and go. Delapan, 9. Kalau kita perhatikan di awal di video tentang pengukuran kecepatan aliran dengan current meter, kemudian ada pengukuran pada alat current meter, itu adalah tujuannya. Kita lihat di sini, pada saat kita mengukur kedalaman air, ada beberapa persyaratan yang harus kita ketahui. Pertama, jika kedalaman air itu kurang dari 60 cm, maka pengukuran titik current meter itu hanya satu titik, yaitu 0,6 D. D ini adalah kedalaman air, ya, kedalaman air dari muka air. Jadi di saat kita mendapatkan kedalaman airnya itu sebesar 55 cm, maka dia masuk ke dalam kategori 1, tipe 1, yaitu kedalaman air kurang dari 60 cm atau 0,6 meter. Sehingga posisi titik current meter, titik baling-balingnya itu berada pada 0,6 kalikan 55 cm atau sebesar 33 cm dari muka air. Jadi di sini adalah posisi dari titik current meter itu. Oleh karena itu, pengukuran current meter itu, pengukuran kecepatan aliran menggunakan current meter itu harus berada pada tengah-tengah dari pias. Kalau pias pertama, ya kita di tengah-tengah dalam pias itu. Sehingga di sini ini kan kebetulan ada pias segitiga, ada pias segi empat dan segitiga ya di contoh ini. Maka kalau kita menggunakan di segitiga, ya kita ukur dulu di tengah-tengahnya itu kedalamannya berapa. Kemudian kalau dia kurang dari 60 cm dikalikan dengan 0,6, maka posisi titik kedalamannya adalah 0,6 dikalikan misalkan 20, ya, 20 cm, berarti dia hanya 12 cm dari muka air. Seperti ini di tengah-tengah yang merah ini ya. Di pias kedua, ini ilustrasinya. Kedalaman airnya 55 cm dikalikan 0,6, maka ketemu 33 cm dari muka air. Itu adalah posisi current meter. Makanya tadi diukur dengan penggaris titik baling-baling sampai ke itu berapa kedalamannya. Itu tujuannya adalah untuk menentukan posisi current meter itu. Seperti ini ya. Jadi intinya pengukuran kecepatan aliran itu ditempatkan pada tengah-tengah dari masing-masing pias. Ukur dulu kedalaman air pada tengah pias itu, kemudian tentukan apakah dia masuk tipe 2 antara 0,6 sampai dengan 3 atau masuk ke tipe 1 kurang dari 60 cm kedalamannya. Jadi kalau kurang dari 0,6 menggunakan satu titik pengukuran di mana posisi baling-balingnya adalah 0,6 D. Kalau dia lebih dari 60 cm sampai dengan 3 meter, dia menggunakan dua titik pengukuran. Pertama 0,2 kalikan kedalaman. Yang titik kedua adalah 0,8 dikalikan dengan kedalaman. Jadi ada dua kali titik pengukuran kalau kedalamannya lebih dari 60 cm sampai dengan 3 meter dan seterusnya. Ini ada aturannya. Kalau kecepatannya hanya satu titik, dia ya kecepatan yang terbaca current meter itu saja yang dimasukkan. Tetapi kalau dia menggunakan 0,2 D dan 0,8 D, maka kecepatan aliran pada 0,2 D dan 0,8 itu Anda
kita jumlahkan kemudian dibagi 2. Artinya kecepatan tadi itu dirata-rata. Demikian penjelasan tentang video pengukuran bias dan kecepatan aliran tadi. Semoga bermanfaat dan dipahami bersama. Terima kasih.